Pasalnya menurut dia banyak politikus yang mendorong anak-anak mereka untuk ikut terjun di dunia politik. Nih, ucapnya, kasih kesempatan untuk Pak Jokowi untuk bangun keluarga politik. Orang lain juga pada keluarga politik kok. Siapa lagi yang bisa joget? Bowo juga bisa, Bowo TikToker. Bowo TikToker kan ini bisa joget Tapi, juga. setuju sih gua. Setelah saya research, JIS hanya menampung 82.000. Berarti sisanya di Depok. Sisanya di Bekasi. Perbandingannya banyak-banyak, ada yang bilang 60. Nyontek lu ya punya gua lu. Enggak, Alah. Oh, materi lu. Iya, Materi gua stand catet. up. Kagak, ini materi gue riset kan biar nggak salah, nanti gue di penjara lagi kan. Iya. Lagi enggak, gua nggak pernah. Selamat datang di Otak Kosong. Otak-otak gak bikin perut kosong. Ya, di Otak Kosong ini kita akan membawakan berita terbaru dengan serius. Betul, dan sangat berwibawa. Betul, tentunya secara subjektif dan memihak kepada diri kita sendiri. Jadi nggak netral. Dan netral dan tidak normatif juga. Ya, kalau lucu alhamdulillah, kalau nggak lucu namanya juga berita. Iya, yang penting kuantitas. Ya, berita pertama langsung saja Bintang. Berita pertama dari Detik News dengan judul Anies kampanye akbar di Pasuruan Jatim, ajak warga rekaman. Apa waduhnya normal kan itu? Warga diajak rekaman, ini rekaman apa ya? Belum jelas kan masalahnya. Ya Bisa jadi rekaman musik, Terus? rekaman YouTube kayak begini bisa jadi kan. Nah, maka dari itu kita baca. Jakarta, waduh. Kenapa? Gimana ini? Dia kan kampanye di Pasuruan Jatim, tapi di beritanya Jakarta. Ya udah, itu mah urusan Detik News, yang bukan urusan kita, bacain aja kita mah. Oke. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hadiri kampanye akbar di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur. Formal, nggak boleh ini, tegak ininya. Enggak usah Formal bro. Anies lalu mengajak warga yang hadir dalam kampanye akbar mengangkat ponsel bersama untuk rekaman. Wede. Kita rekaman sama-sama ya, siap? Nanti diviralkan ya. Itu. Serius, kita rekaman sama-sama Oke. ya, siap? Nanti diviralkan ya, kata Iya. Anies Baswedan di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat 9 Februari 2024. Berarti hari ini banget ya. Warga kompak mengikuti instruksi Anies dan mengangkat ponselnya dan melakukan rekaman. Berarti itu ada dialognya. Ada dialognya. Coba nih, misalnya ini Anies, ini siapa? Ini warga. Kita rekaman. pengikut Anies satu doang badak. Ya udah nih. Tuh 2 3 banyak lah, ceritanya ini banyak. Kita rekaman sama-sama ya. Enggak Siap. lah, enggak realistis ini, bunyiin lah. Oh gitu. Nah, gitu. Suara Anies gitu. Oh, parah. Enggak, kita rekaman sama-sama ya. Siap. Oh, iya, udah lanjut. Nanti Lanjut. diviralkan. Udah Mas. Gitu. Formal ini. Siap, mulai rekam sekarang. On. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Februari berkumpul di Pasuruan. Yang datang di lapangan ini adalah orang-orang yang memilih berjuang untuk perubahan. Udah habis durasi gara-gara dialog itu doang. Udah. Udah lanjut berita selanjutnya. Oke, selanjutnya. Wiranto ungkap 5 alasan pilih Prabowo, salah satunya bisa joget. Waduh. Kenapa tuh jadi nilai? Enggak tahu, joget kita bacain beritanya. Boleh. Anggota Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran Wiranto turut mengiringi acara kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo di Sulawesi Utara. Nah, jadi ada beberapa alasan kata Wiranto. Yang keempat, harus bisa joget, jangan main-main. Ada Capres mengatakan presiden kok cuma joget. Bukan, presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita dari Aceh sampai Papua. Semua suku punya joget. Begitu. Jadi katanya harus kita hormati, kita pupuk, kita pelihara presiden yang suka joget. Oke. Begitu. Jadi jangan heran kalau nanti di fakultas-fakultas ilmu politik itu ada MK joget. MK joget jadi matkul wajib. Nggak tahu ya, siapa tahu salah hoax saya. Iya benar, bisa jadi. Iya, jadi yang salah satu alasan itu katanya harus bisa joget presiden. Harus bisa joget. Gitu. Jadi insya Allah nanti Agnes Monica juga bisa. Bisa.
bisa dia jadi capres. Siapa lagi yang bisa joget? Bowo juga bisa, Bowo TikToker. Bowo TikToker kan ini bisa joget Tapi juga. setuju sih gua Hmm. sama yang bisa joget. Lu setuju nggak? Ya setuju sih kalau gua. Bener tuh alasan Wiranto tadi yang kata dari di tiap provinsi tuh punya jogetnya masing-masing. Betul. Gitu. Tapi Cuman kan nggak bukan joget harusnya namanya. joget dong. Iya. Tapi yang khawatir adalah kalau nanti semua masyarakat setuju capres bisa joget. Ah iya. Nanti debat capres gimana? Debat capres isinya dua-duaan joget kan Iya nggak- bagus itu ya kan. jadi nggak ini ya. Nanti yang nyarin udah bukan itu lagi Kompas gitu-gitu. Nanti capres diadu di Indonesia Mencari Bakat. Nah, di Dangdut Academy. Ngomongin Dangdut Akademi, kemarin Anis habis di Dangdut Akademi ya. Udah kejauhan kayaknya Oh, Mas. udah Kita kejauhan ke ya? berita selanjutnya aja ya. Oke, Dari Masnya baik, ada baik, apa? baik. Berita selanjutnya dari kompas.com. Dewan Pakar TKN Ya. 2 kasih kesempatan Pak Jokowi bangun keluarga politik. Orang lain juga kok. Waduh. Kenapa tuh? Jakarta, kompas.com. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Gibran Sirot menilai bahwa masyarakat semestinya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk membangun keluarga politik. Betul. Pasalnya menurut dia banyak politikus yang mendorong anak-anak mereka untuk ikut terjun di dunia politik. Nih, ucapnya, kasih kesempatan untuk Pak Jokowi untuk bangun keluarga politik. Orang lain juga pada keluarga politik kok. Oh gitu. Masalahnya kan kalau rata-rata orang setuju ya. Ini siapa tahu gue salah kan. Rata-rata kan orang nggak setuju kan. Iya. Nggak setuju apa setuju nih? Tadi gue bilang setuju iya, nggak setuju iya. Nggak setuju Nggak rata-rata. setuju sama dinasti politik. Iya, benar. Tapi dia bilang Nggak apa-apa, Jokowi bikin aja. Kesempatan gitu. berarti emang hal negatif itu harus dimasifkan bro. Harus Jadi, dimasifkan. kalau lu lihat Enggak, lagian ini kenapa? Iya, lagian ini kenapa argumennya kasih kesempatan Jokowi karena orang lain juga gitu. itu siapa yang ngomong? Tim TKN, Ya bagus. Dewan Pakar TKN. Pakarnya bagus berarti gue setuju. Enggak, maksudnya kan kalau orang pengen masuk jurang bukan berarti orang lain disuruh masuk jurang juga dong. Iya, itulah ya kesalahan anak muda sekarang. Harusnya kalau lihat ada yang masuk jurang, dipertanyakan, ih kenapa dia berani gitu, terus kita ikut. Terus kita masuk jurang juga gitu. Iyalah, kan sekarang udah banyak yang apa mukul begal, Ah, kena ya dipanggil terus polisi. kita mau mukul begal kasih kesempatan juga gitu. Kasih kesempatan ke begalnya. Oke, gua paham logikanya. Tuh, begitu maksudnya ketika Paham. kejahatan sudah merajalela, udah biarin berarti kejahatan itu baik. Mending dilepas aja gitu ya. Wait a minute. Nggak Biar apa-apa nggak ada dinasti kejahatan dinasti gitu. politik tuh bagus. Iya, ini kan masalah perspektif. Oh iya, benar. Secara subjektif ya sih. Iya. benar, bisa ya. Kan menurut lu korupsi jahat? Enggak lah. Iya sih, benar. Bener itu. Jadi semuanya aja udahlah korupsi aja kasih kesempatan. Kalau nggak ada yang korupsi gimana nanti? Iya. Yang marah-marah, yang roasting apa kerjanya? Benar. Jadi ketika kejahatan itu muncul ya udah di-losin aja ya. Sekarang udah tahu kan nanti kalau di kampus ada joki berarti lu ikut joki juga. Enggak. Oke, berita selanjutnya Non. Kok begitu? Berita selanjutnya. Berarti teman-teman dosen bintang joki ya? Enggak lah. Soalnya buset. dia khawatir dia. Oh, gua mah Buat enggak lah. semuanya Anti Pak, joki gua. semua dosen rektor inget bintang joki jangan diterima. Junun yang jelas-jelas pernah tuh joki MK opini publik ya. Ya udah sih rektornya jadi jokiin itu. Waduh. Oke kita lanjut berita selanjutnya. Hmm. Ada dari Kumparan News. Ya, Ini menghebohkan banget nih. menghebohkan. Gila. Kalahkan Coldplay 3,5 juta orang antri tiket kampanye Amin dalam hitungan menit. Buset. Gila. Jadi pemesanan tiket kampanye Akbar bersama pasangan calon nomor urut 1 itu nanti telah dibuka pada Rabu 7 Februari 2024 jam 11 lewat 11. Gila, 111 bro. Ini kayak promo ya, kayak promo belanja online. Bayangin susah tuh adminnya mencet pas tuh Pas 111. Kan bisa diset. Ya, di laman goers.co/kumpulan Akbar dan gue udah cek tiketnya itu gratis. Gratis. RP0. Tapi orang pada nguar. Iya, gimana biasa itu? banget. Namun dalam hitungan menit saja pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung yang ingin mendapatkan tiket. Waduh. Gila, 3,5 juta loh.
Sebagai perbandingan mengutip dari laman loket.com, waktu Coldplay itu melayani 1,5 juta pemesanan di sesi awal. Gila, berarti dia 2 kali penontonnya Coldplay di sesi awal, bro. Dua kali lipatnya. 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya, buset. Betul. Dan itu diadain jam 7 sampai jam 12. Jam 7 apa? Jam 7 pagi sampai jam 12 di hari Sabtu. Jadi ini Katanya jam 11. dibukanya. Oh, dibukanya. Dibuka tiketnya. Oke, Cuma oke. nanti acaranya itu dari jam 7 sampai jam 12 hari Sabtu. 12 siang. 12 siang. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman couple-couple yang hari Sabtu menuju malam minggunya Iya, gabut. gabut. Misalkan kayak wah gabut nih sayang, kita ngapain ya dukung Anies aja gitu. Datang ke Bener, Jakarta Bigis. International Stadium dengan Gokil. udah ada 3,5 juta pendukung ya. Iya, itu Dan- dua kali lipatnya Chris Martinnya berarti ada 2 ya, Chris Martinnya. Kan 2 kali Coldplay kan, berarti ada Iya. 2. Terus lanjut. Yang ya ditanya. Enggak, itu. 3,5 juta pengunjung bro, dan setelah saya research JIS hanya menampung 82.000. Berarti sisanya di Jauh Depok. banget. Sisanya di Bekasi. Nggak tahu, siapa tahu dibuka kan nanti pakai karpet ngampar. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi kursinya aja 82.000. Oh iya, bisa. Nanti kan bisa ada yang di gawang. Iya, di lapangannya Iya, kan. digendong kiper bisa. Bisa, di Banyak. kursi pelatih juga bisa. Bisa. Jadi mungkin aja kok 35 Iya, iya, juta. bisa. Area luarnya juga masih luas kan. Masih luas. Ada juga yang di jogging track nanti kan di atas. Nanti ini juga berarti ngebangkitkan ekonomi lokal. Nanti kan pasti banyak yang dagang. Jadi kalau nggak muat bisa pada duduk Iya, di benar. atas somai. Iya. Bisa. Terus yang dagang juga banyak warga Kampung Bayam di situ. Betul. Pada dagang di situ pasti tuh. Mantap. Semoga aja ini nggak terjadi kericuhan ya kan. Iya. Karena 3,2 juta loh dengan kapasitas 82.000. Bener. Kalau sampai ada kericuhan yang negur FIFA bro di stadion bro. yang negur langsung FIFA. Tapi iya sih ya. Iya bener. Betul. Tapi ini nanti rumputnya diganti lagi gak ya abis ini? Apa? Abis acara ini rumputnya diganti lagi. Oh nggak tahu itu mah masnya aja mikirnya negatif. Kok negatif? Kan nih sampai muncrat kan. On buat pendukungnya Anies jangan rusuh ya kan. Jangan rusuh. Nggak enak nanti FIFA bikin press release. Iya. People Indonesia don't itu. Don't injak-injak rumput-rumput biar rusak gitu. Jangan. Do not gitu kan, nggak boleh. jangan. Dan Coldplay kan ini yang gue bingung kenapa tim CC ini menyamakan tim CC bukannya yang bikin, nggak tahu lah ya. Pokoknya di laman berita ini kenapa disama-samain atau dibandinginnya sama Coldplay. Karena Dan itu bahaya loh, maksud gue kan Coldplay ricuh tuh pas penukaran tiket. iya ya. Emang iya? Ricuh. Oh. Maksudnya ya berarti tapi insya Allah nggak ricuh dong. insya Allah Tiketnya nggak gratis. ricuh. Calonnya mau jual apa ya kan? Iya Bisa benar. jual tiket Kalau ada yang- Prabowo. Oh, tapi jangan-jangan calonnya ini malah ngejual pakai harga, jangan-jangan. Iya ya. Iya, ini ada oknum nih kayaknya nih. Wah saya sih nggak seuzon ya. Saya mau netral. Kan subjektif ini mah, Iya. subjektif aja. Iya, Kalau enggak ya boleh. minta maaf. Boleh. Gitu aja. Oke, berita selanjutnya dari tribunbanten.com. Coba beritanya yang jangan terlalu politik dong. Ntar udah kita ledekin taunya menang kena kita. Iya sih ya. Tapi Politik lagi ya? politik lagi Oke. nih kayaknya nih. Aduh. Nggak apa-apa yang politik aja bintang. Nanti gua abis itu berita yang nggak politik terakhir. Tar. Makanya siapin. Dari Berau Terkini, warga diimbau waspada munculnya praktik money politik. Tanjung Redep. Di mana itu redep? Ini apa ini? Iya, Tanjung ada daerah, Ada suatu daerah. daerah. Daerah itu kok lu gitu sih merangkul warga Tanjung Redep parah nih. Tuh, Bang. Potensi kecurangan dalam gelaran pesta demokrasi nampak sukar dihindari. Praktik jual beli suara menjadi pemandangan Formal yang banget kerap langsung ditemui. aja. Dalam hajatan 5 tahunan itu, tak terkecuali pemilu, karenanya seluruh warga pemilih hendaknya waspada dengan munculnya praktik money politik atas politik uang. Munculnya praktik money politik alias politik uang. Oke, berarti pokoknya dia mewaspadai warga Tanjung Redep, Redep. Tanjung Redep agar untuk menghindari. waspada. Nah, waspada dan menghindari
politik uang. Lagian emang ada politik itu udah nggak ada. Nggak ada itu mah tahun berapa Nggak itu? nggak mungkin di daerah-daerah. Ada itu kan Nggak ada, paling minyak. acara wis susu. Makan Iya nggak, gratis. makanya nggak mungkin. Nggak mungkin, Monit teman-teman. politik tuh nggak ada. KPU Bawaslu tuh bekerja sudah maksimal. Udah ya kan? maksimal. Iya nggak mungkin ada di daerah-daerah terpencil deklarasi bagi-bagi amplop nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kecium media maksudnya. Iya, itu dia. Oke bintang kayaknya terlalu politik, kita Langsung lanjut ke aja berita deh, langsung selanjutnya. Karena tadi sudah terlalu politik, kita ke bidang mungkin ini bidang teknologi. Teknologi, oke. Nggak politik ini. Ya. Kita bahas internet. Luhut sebut Elon Musk janji pasang internet Starlink di IKN. Itu kata pertamanya kayaknya. Lah, ini gua bahas Starlink, bahas WiFi. Itu kata pertama kayaknya udah politisi deh, Mas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan baru saja teleponan dengan CEO SpaceX. Wih, teleponan. Gila. Dia punya nomornya ini berarti. Kira-kira Elon Musk. siapa yang nelpon duluan pertanyaan gua? Iya, kayaknya sih. Lanjut. Bisa jadi nggak sengaja kepencet tiba-tiba harus jadi masang WiFi. Tiba-tiba deal-dealan. Luhut mengatakan komunikasi terakhir dengan Musk membicarakan soal rencana pemasangan jaringan internet Starlink milik SpaceX di ibu kota negara baru. Musk juga diklaim berjanji memasang jaringan internet di ibu kota anyar Indonesia itu. Kan Starlink mau masuk, saya kira hampir selesai ya persyaratannya. Dia akan ke IKN tuturnya di Kemenko Marves Jakarta Pusat. Ia mengatakan Mas CS gila, berarti Mas teman-temannya Ini dia nelpon Elon Musk-nya apa CS-nya? gua nggak tahu Mas. Aduh. Tertutup infonya juga nggak tahu sih ini. Akan datang ke Indonesia setelah persyaratan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika rampung. Selang seminggu Luhut dan jajarannya akan mengeluarkan surat izin layak operasi atau disingkat SILO. Silo. Nah, 5 hari usai SILO terbit dan sebagainya. Pokoknya nanti dia masang lah pokoknya. Intinya ya, Karena di itu. bawahnya bahas KRL juga, mobil Tesla. loncat-loncat ya Tesla juga pembahasannya ya gitu. Jadi menurut lu gimana Ben? Nanti Iya, dipasang di IKN. Menurut gua ngapain gitu Starlink dipasang IKN? Soalnya di Blok M juga banyak kan Starlink itu. Nggak Terus ada. juga di alun-alun juga banyak Starlink, Nggak Cuk. ada. Ini mah Starlink internet bukan serbak keliling. Salah saya ya. Dan Starlink ini setelah gua cari tahu dia nggak memakai kabel fiber, tapi dia pakai satelit. Jadi kantornya di luar. Oh, jadi langsung dari atas angkasa gitu ya. Jadi siapa yang mau langganan dia langsung aja ke luar angkasa beli. Gitu Ben. Tapi bukannya lebih lelet ya kalau pakai satelit? Enggak, Starlink tuh dia katanya cepet banget dia. Oh, cepet banget. Betul, dia tuh perbandingannya banyak-banyak. Ada yang bilang 60, nyontek lu ya punya gua lu. Enggak, gua. Alah. Oh, materi lu. Iya, Materi gua stand catet. up. Kagak, ini materi gue riset kan biar nggak salah nanti gue di penjara lagi kan. Iya. Lagi enggak, gua nggak pernah. Ya, setelah gue cari tahu ada yang 6. Pokoknya dia kecepatan downloadnya tuh 66, sedangkan di Indonesia tuh paling cepat 46 Mbps gitu. Enak juga lu pakai materi gua ya. Gua nggak seuzon. Cuma dia ngejelasinnya gitu tadi. nggak seuzon. Gitu. Mungkin nanti bakal cepet banget karena kita terbiasa 66 Mbps jadi dari 46 ke 66. Nanti tuh saking cepetnya apa Ben? Saking cepetnya. Ya. Oh, itu pas buka Shopee udah kecekot duluan. Itu nge-lag namanya itu mah error Kecekot anjing. duluan, bukan error lah anjir. Itu saking cepetnya tuh download WA tuh udah sama stiker-stiker lucu bro. Aduh. Stiker ini yang ada api-apinya. Iya. Saking cepetnya main Subway itu Langsung finish. orangnya sampai terminal Paku bro. Aduh. Cepet banget ya kan itu download MyXL itu udah sama kuota aja jadi Saking cepetnya ya. pakai Starlink tapi downloadnya MyXL gitu. Oh lu baca nih aja nih punya gue nih. Nggak ada mah anjing. Katanya ada. Enggak, materi lu udah matang banget tuh kayaknya tuh. Lu lagian kagak bikin. Udah layar ketiga. Materi stand up Ya, dijadiin konten. Nggak apa-apa, lanjut. Starlink di IKN gitu. Lu setuju nggak ada IKN? Hah? Setuju nggak ada IKN? Di KN ya setuju itu tadi kalau kata gua. Jangan PHP kayak pabrik Tesla aja gitu. Banyak ya pabrik-pabrik mobil yang PHP ya, Tesla,
SMK. Iya. Setelah ngobrol juga dia. tuh katanya ada berapa ribu puskesmas dan ada sekitar 2000 puskesmas tuh yang nggak ada ininya, nggak ada akses internet. Apa hubungannya? Nggak Akses tahu gue internet juga. sama Nggak puskesmas? tahu tapi ada di berita bro. Iya, Lu terus cari apa aja. gitu korelasinya? Mungkin di pelosok-pelosok itu butuh akses internet puskesmasnya. Dari 100.000 apa berapa gitu. 2.200 itu di puskesmas belum ada akses internetnya, makanya butuh. Kayaknya puskesmas lebih butuh alkes deh. Wah, nggak tahu. Alat kesehatan gitu. Siapa tahu. Sama nakes. Ininya Obatnya di-download bisa. kalau emang cepet. Boleh, Tapi serius bro, yaudah, katanya nanti kalau emang Starlink masuk itu buat 2.000 puskesmas di Indonesia dan gua nggak tahu ini realistis apa enggak ya karena satu paket Starlink itu 2 sampai 3 jutaan. Oh. Jadi kalau coba kita hitung ya 2.200 dikali 2 juta itu sekitar 4 miliar 400 juta. Belum dikorupsi sama itu Nanti tiang-tiang disunat-sunat, internet itu. ujung-ujungnya 46 juga Mbps-nya. Wis nggak tahu kan kemarin itu yang korupsi tiang internet itu 8 triliun kan. Iya, Berarti ini- nanti jadinya Ya, kita beli Starlinknya yang paket malam. Jadi nanti kayaknya pekerjanya Puskesmas datang- lembur Iya. biasanya tuh berarti. Bagus tuh. Berarti kalau nggak jadi ya puskesmasnya gitu ditutup sementara staff lagi Oh, buat tapi kuota ini gitu. ini tuh programnya kalau salah satu yang menang doang apa buat semua presiden tetap harus ngejalanin ini? Wah nggak tahu terserah Pak Luhut itu mah. Jangan tanya saya dong. Oh, masih tetap urusan Luhut ya walaupun presidennya nanti. Statement lu itu Enggak, kan gua ikutan, nanya, nggak gua ikutan, bertanya. nggak ikutan. Tapi menurut lu gimana nanti 2.000 puskesmas dipasangin? Ya, menurut gua 2000 Asal jangan PHP gitu lagi aja terus. enggak. Bagus sih, cuman kan lebih baik dikomunikasikan ke masyarakat. Dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan ke masyarakat. Berarti- itu wifi apa jaringan itu untuk apa gitu kan? Tapi yang harus lu sadarin ya berarti ini kan baru wacana ya. Berarti sebelumnya ada 2.000 puskesmas yang nggak ada internet ya bro. Iya, berarti selama ini ya. Ada 2.000 puskesmas yang suster-susternya gajinya dipotong kuota itu. Udah mah iya ya, udah. Oke, segitu aja berita dari kita. Oke ya, jadi itulah berita-berita yang Betul. kita sajikan secara subjektif dan sangat tidak mendalam. Kalau nggak terhibur namanya juga berita orang serius ya kan. Iya. Kalau mau lucu mah nonton debat capres. Sekian otak kosong kita kali ini. Sampai jumpa di mau slogan ini udah slogan mas. Ya udah, ayo ngomong dulu otak kosong ya. Otak kosong. Otak-otak gak bikin perut kosong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelek banget slogan.